qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa sahbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari pertama di bulan Ramadan kita sampai akhirnya di bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang mana di dalamnya banyak sekali terdapat kemuliaan, terdapat maghfirah, terdapat ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga buka, dan para setan-setan dibelenggu. Namun daripada itu, ada saja di antara kita orang-orang yang dimana di dalam bulan puasa dia bukan malah mendapat untung, malah mendapat kerugian. Pada kultum kali ini saya akan menyampaikan 4 orang yang akan mendapatkan kerugian di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang tidak berpuasa. Bahkan kalaupun dia berpuasa, dia hanya mendapatkan dahaganya saja, dia hanya mendapatkan laparnya saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Amat banyak orang-orang yang masuk bulan suci Ramadan, mereka berpuasa namun tidak mendapatkan pahala daripada ibadah puasanya, melainkan hanya haus, melainkan hanya dahaga, dan melainkan hanya kelaparan saja yang dideritanya. Siapa ini? Yaitu orang-orang yang ketika dia berpuasa, tapi dia hanya berpuasa mulutnya saja, dia hanya berpuasa perutnya saja, tapi tidak memuasakan bagian-bagian yang lain. Matanya tidak berpuasa daripada melihat yang haram, tangannya tidak berpuasa daripada mengambil yang bukan miliknya, dan semuanya masih bisa dilakukan. Mungkin kakinya melangkah kepada yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hal-hal yang berbau maksiat atau hal-hal yang memang harus dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, siapa orang yang rugi ketika masuknya bulan puasa? Yaitu orang yang di dalam bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka seharusnya karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan menjadikan kita memuliakan Al-Quran dengan membacanya. Dan kabar baiknya adalah salah satu penolong kita di hari kiamat nanti selain sholat kita adalah Al-Quran kita, yaitu bacaan Al-Quran kita. Yang ketiga, siapa orang yang rugi ketika bulan Ramadan? Yaitu orang yang tidak sholat. Sholat itu adalah tiang agama, imaduddin, tiangnya agama. Maka tiang ini harus tetap berdiri, tiang ini harus tetap tegak. Maka bagaimana menegakkan agama kita, bagaimana mendirikan agama kita kalau ternyata kita tidak sholat? Dan sebagai ancamannya adalah apa? Salah satu atau perihal pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat nanti adalah ibadah sholat kita. Maka alangkah ruginya Ramadan masuk tapi kita tidak sholat. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja kadang kita lewatkan. Yang keempat adalah siapa yang mendapatkan kerugian di bulan Ramadan, yaitu orang-orang ketika Ramadan masuk tapi tangannya, tapi ambisinya, tapi egonya, tapi kesombongannya tidak dia puasakan, tidak dia kurangi. Dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa puasa itu adalah belajar untuk bagaimana merasakan penderitaan orang lain. Maka orang yang rugi di bulan puasa yang keempat adalah orang-orang yang dimana memasuki bulan Ramadan tapi tangannya tidak mau memberi, tapi hatinya tidak tersentuh melihat orang lain. Inilah momen kita untuk berbagi, momen kita untuk bersedekah. Sampai-sampai Rasul mengatakan, memberinya seseorang makan, minuman kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya akan sama seperti
puasanya orang yang diberi makan atau diberi berbuka olehnya. Bayangkan kalau kita memberi minum orang lain dengan seteguk susu, mungkin kita memberikan 3 butir kurma, maka daripada yang kita berikan itu Allah beri ganjaran, seakan-akan pahala puasanya juga Allah berikan kepada kita tanpa Allah kurangi sedikit pun. Bayangkan kalau kita berpuasa dan kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, berapa pahala yang sudah kita dapatkan. Dan bukan pahala puasanya saja yang kita dapatkan, pahala dia ibadah juga kita dapat, pahala dia baca Al-Quran juga kita dapat, dan pahala-pahala ibadah yang lain yang dia kerjakan juga kita dapat. Berkah apa? Berkah daripada memberi sedekah kepada orang-orang untuk berbuka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang rugi, dengan senantiasa memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.